mukanya kelihatan masih muda. Saya sekarang menjadi founder dari Binar Academy. Sedikit menggambarkan tentang Binar Academy, kita producing digital talent. Jadi kita fokusnya ke kelas-kelas digital gitu, dari UX design, terus kemudian ada programming, coding, dan lain sebagainya gitu. Pokoknya yang berhubungan dengan digital. Dan setelah student-student kita lulus, kita membantu mereka untuk connect mereka ke perusahaan-perusahaan yang sedang membutuhkan mereka. Saya bikin Binar karena memang tadi Pak Arief juga sudah sampaikan gitu kan, bagaimana digital talent ini sedang sangat dibutuhkan dan kita tuh masih sangat kekurangan numbers-nya di Indonesia gitu. Jadi itu kenapa background saya membuat Binar Academy. Nanti saya akan cerita lebih dalam lagi. Tapi sebelum itu, karena saya lagi memperkenalkan diri, nah kenapa dulu saya juga udah ada di dunia digital ini kurang lebih sekitar 11 atau 12 tahun gitu, dari sekitar tahun 2009-an, 2008 itu saya mulai nyemplung berkarir di dunia teknologi. Waktu awal saya bikin perusahaan sendiri. Zaman itu orang belum banyak yang bisa bikin website. Kemudian saya banyak bikin website untuk local brand fashion di Indonesia gitu. Itu waktu saya masih kuliah. Dan tapi kemudian akhirnya saya memutuskan untuk kerja nih sama orang, karena saya pikir waktu itu saya masih sangat muda, langsung jadi entrepreneur, dan saya ngerasa masih banyak yang harus saya pelajari dari orang lain. Akhirnya waktu itu saya join di perusahaan kecil, perusahaan software house kecil, tapi kebetulan bos saya itu dia baru pulang dari Silicon Valley, dari tempatnya Google dan Facebook gitu. Beliau memang lama di Silicon Valley, dan waktu itu saya pikir kayak saya bisa banyak belajar banget nih sama dia, dan benar banget akhirnya di situ saya belajar banyak dan benar-benar membuka mata gitu. Zaman itu orang belum ngomongin agile, itu saya udah dapat pembelajaran agile dari beliau gitu. Jadi itu yang benar-benar mengakselerasi pembelajaran saya, juga mendapatkan mentor-mentor gitu. Kemudian setelah dari perusahaan itu saya beberapa kali pindah perusahaan, salah satunya ada namanya Kartuku yang sudah dibeli Gojek, sekarang it's a payment company. Kalau Bapak Ibu ada yang suka belanja di Carrefour, McDonald's, itu mesin EDC-nya dulu saya yang develop juga gitu. Kemudian setelah di Kartuku, kebetulan saya ketemu sama yang namanya Mas Nadiem Makarim yang sekarang sudah jadi menteri, dan waktu di Kartuku itu kita kerja bareng, dan waktu Nadiem mau fokus di Gojek, akhirnya saya diajak Nadiem untuk membuat aplikasinya dari awal. Itu sekitar tahun 2014 mungkin. Waktu itu Bapak Ibu belum kenal sama Gojek, dan ya akhirnya saya bergabung dan membentuk tim Gojek yang membuat app-nya pertama kali lah. Dulu juga kalau ngelihat desain yang dulu banget itu, kebetulan desain saya jadi agak-agak jelek desainnya, agak-agak sederhana gitu kan, sangat sederhana. Kebetulan bulan ini Gojek juga ulang tahun yang ke-10, nanti bakalan sering lihat tuh evolvement desain kita dari zaman dulu sampai sekarang gitu app-nya. Nah, jadi di situ juga ya saya lumayan involve-nya banyak di bagian produk. Kalau produk di dunia digital itu adalah produk aplikasi gitu kan, dan GoFood segala macam itu salah satunya salah satu bayi saya lah yang saya lahirin benar-benar dari nol gitu. Dan banyak banget yang saya pelajari di Gojek, terutama saya sadar bahwa waktu saya kerja itu saya pergi ke kantor tuh bukan karena saya mau dapat gaji aja, tapi benar-benar yang saya rasakan waktu saya di Gojek yang benar-benar membuka mata saya itu, saya ke kantor itu ada jutaan orang di luar sana yang nungguin saya untuk bisa membuat sesuatu teknologi yang membantu banyak banget orang gitu. Waktu itu saya ingat banget Nadiem sempat ngomong sama saya, karena waktu itu
saya lagi galau mau pindah apa enggak ke Gojek gitu kan. Terus dia bilang sekarang mungkin kita masih cuman punya sekian driver, tapi one day nanti kita bakalan punya jutaan driver dan itu akan membantu mereka semua. Dan it really happen, sesuatu yang dulunya kita pikir kayak impossible tapi ternyata kejadian gitu. Jadi itu yang benar-benar merubah pandangan saya tentang kehidupan gitu, karena di saat kita bekerja dan kita tahu purpose kita dan objektif kita, goal kita yang lebih besar dari hanya sekedar akhir bulan kita terima gaji, itu akan kerjanya juga akan jauh lebih meaningful gitu kan. Nah itu salah satu pembelajaran lah yang saya dapat di Gojek, dan akhirnya saya keluar membangun Binar Academy karena saya ngelihat juga salah satu masalah pendidikan yang paling besar adalah cuman sekarang itu datanya hanya sekitar 10-20% anak-anak di Indonesia yang bisa melanjutkan kuliah ke jenjang pendidikan tinggi gitu, dan mostly karena memang masalah ekonomi gitu kan. Jadi ini salah satu masalah yang saya rasa saya harus solve, dan makanya saya menciptakan Binar Academy untuk kita bisa benar-benar memberikan akses pendidikan ke lebih banyak orang, dan juga yang pasti mengenai juga experience gitu. Saya jujur aja sekolah tuh zaman dulu tuh nggak suka banget gitu, karena ya karena banyak hal, salah satunya kayak kita itu dinilai berdasarkan oleh hasil nilai ujian kita gitu. Nah di Binar sendiri kita tidak menggunakan nilai, karena nilai itu yang akan membuat anak-anak itu ngerasa kayak saya nih salah gitu. Jadi yang kita embrace lebih kepada feedback gitu, instead of nilai merah gitu. Feedback itu jauh lebih membangun daripada memberikan nilai merah gitu. Jadi itu experience itu yang salah satunya juga kita coba reimagining lah di dalam dunia edukasi. Dan yang terakhir kita mau reimagining dari sisi apa? Dari sisi konten, karena yang tadi kita sudah semua bicarakan mengenai digital talent sekarang ini sangat dibutuhkan. Digital talent itu bukan cuman masalah programmer atau coder gitu, tapi kalau kita lihat sekarang perkembangannya di US, even orang-orang HR itu sekarang udah diperlukan, udah harus punya data science background. Orang finance harus udah punya data science background juga. Itu di US tuh udah lumayan banyak dibicarakan, karena yang nanti akan kita pelajari dalami tadi juga Pak Arief juga sudah mention banyak banget tentang data gitu kan. Karena ini menurut saya juga ini yang membedakan banget antara kita di dunia digital sama yang non digital gitu. Jadi itu yang kita juga bangun di Binar, gimana kita bisa menciptakan pendidikan yang memang fit in sama perkembangan industri zaman sekarang gitu. Dan masalah digital ini bukan cuman digunakan oleh para startup digital, tapi sekarang banyak hampir semua perusahaan dari berbagai macam industri itu juga menerapkan digital transformation gitu. Dan kebetulan pas saya keluar dari Gojek, banyak conventional company lah ya, non digital company yang minta saya untuk jadi advisor. Salah satunya habis keluar dari Gojek, saya masuk ke salah satu bank yang terbesar, salah satu yang terbesar bank swasta di Indonesia gitu. Dan di sana saya membantu banget di bagian digital transformation. Itu mungkin yang nanti akan saya bahas sedikit gitu. Kemudian sekarang saya juga di Hermina Hospital untuk membantu digital transformation juga. Dan kebetulan saya juga di Mandiri Capital Indonesia. It's a venture capitalnya dari Bank Mandiri sebagai komisaris independen di sana. Nah, jadi saya lumayan nyemplung juga ke corporate gitu, dan akhirnya yang saya dapatkan itu memang
sekarang itu again semuanya lagi going towards digital transformation. Tapi memang perjalanannya bukannya tidak mudah ya, tapi banyak sekali pasti challenge-nya gitu. Karena ibaratnya ini sesuatu hal yang baru yang kita belum tahu gitu. Kayak kita mau daki gunung gitu kan, kita nggak pernah tahu di atas tuh sebenarnya ada apa gitu. Tapi juga kalau kita mau balik ke belakang, tahu-tahu ternyata mungkin di bawah udah banjir gitu. Nah, jadi kita nggak bisa nggak melakukan inilah ibaratnya gitu. Karena saya juga banyak belajar juga sama foundernya Bluebird ya, Bu Nuni. Beliau salah satu yang terdisrupt oleh sesuatu yang saya bikin gitu ya, which is Gojek gitu. Dan mereka sangat kaget banget waktu itu gitu. Dia bilang jujur sama saya, dia bilang kita nggak pernah nyangka nih Gojek akan hadir gitu. Dan tiba-tiba benar-benar mendisrupt mereka punya bisnis gitu. Bahkan Express saja sampai hampir mati gitu kan, taksi Express. Dua yang kita punya besar, Bluebird dan Express gitu. Express hampir mati gitu, dan Bluebird pun juga gitu. Mereka benar-benar tidak menyangka gitu. Dia selalu bilang untuk orang-orang yang sekarang lagi transform digital, jangan menunggu sampai kayak mereka harus terhimpit dulu baru melek gitu. Dan itu yang dibilang pertama sama dia gitu. Dan yang kedua, yang pesan dia itu adalah sebenarnya dulu mereka itu ya melihat Gojek sebagai kompetitor, melihat ride hailing yang lainnya sebagai kompetitor, tapi akhirnya sekarang mereka itu bersatu gitu, berkolaborasi. Jadi zaman sekarang ini kita udah nggak bisa lagi saling berdiri sendiri, karena juga yang saya perhatikan banget di dunia digital ini, it's all about collaboration. Kalau Bapak Ibu di sini make Google Calendar tuh kan Google punya Google Hangout. Tapi di Google Calendar juga kita bisa ngeset meeting linknya pakai Zoom gitu. Walaupun Google itu punya Google Hangout gitu. Kalau mereka mikir kayak, oh gue nggak pengen orang-orang pakai Zoom gitu. Mereka kan nggak bakalan memudahkan kita untuk bisa nge-add link Zoom gitu kan. Itu kan sesuatu hal yang cukup aneh mungkin buat kita ngelihatnya. Tapi itulah dunia digital, kita nggak bisa. Kenapa sih kita melakukan itu sebenarnya? Karena yang penting buat kita adalah customer experience. Itu yang hal yang paling di depan kita gitu. Jadi kenapa sih Google Calendar ini meng-allow untuk nge-add link Zoom, karena mereka mengedepankan banget customer experience mereka gitu. Mereka pengen orang tuh pakai Google Calendar jadi sangat seamless prosesnya dan lain-lain gitu. Jadi ini saya balik lagi ke digital transformation gitu ya. Tadi Pak Arief juga udah sampaikan mengenai people and culture gitu, dan I do really agree with that, karena saya sudah merasakan sendiri waktu pertama kali saya masuk ke, sebut aja nama banknya CIMB Niaga gitu, saya pertama kali masuk ke sana dan saya membantu proses digital transformasi di sana. Waktu itu pokoknya Pak CEO cuma bilang, gimana, dia heran gitu, kayak kenapa Gojek yang baru lahir selama 2 tahun udah bisa punya puluhan juta customer. Sedangkan kita puluhan tahun sudah berdiri hanya punya less than 10 million customer gitu kan. Jadi itu yang membuat dia lumayan terbuka gitu matanya. Dan waktu itu yang kita pikirkan, gimana caranya digital itu kan it's all about creating an app gitu. Oke, berarti kita sekarang harus bikin app nih Pak, ayo kita bikin app bareng-bareng gitu. Kemudian setelah saya masuk, saya bantu untuk bikin produk roadmap-nya, app-nya nanti harus seperti apa, dan lain sebagainya. Kita discover ini customer maunya apa, segala macam. Tapi di tengah jalan, itu banyak banget ternyata challenge-nya. Salah satunya adalah people, gitu. Karena
dari sisi saya ngobrol sama orang yang ada di dalam bank tersebut lah, say gitu ya. Itu bahasa kita tuh beda jauh gitu. Cara pandang kita beda jauh. Benar banget yang tadi Pak Arief bilang, mindset kita memang beda gitu. Cara kita bekerja, cara kita berpikir, itu sangat berbeda. Hal simpel yang saya perhatikan banget ya, kebanyakan kalau saya meeting di corporate, awal-awal tuh saya kaget. Soalnya meetingnya tuh rame banget gitu kan. Kayak ruang meeting corporate ya kurang lebih banyak kursinya seperti itu ya Pak ya. Dan biasanya kalau kita di startup itu meeting tuh bener-bener 3 orang, 5 orang gitu. 5 orang tuh udah banyak banget buat kita gitu. Dulu Nadim kalau misalnya sama saya kalau misalnya ada masalah gitu ya, kita langsung nggak usah kayak lihat kalender, cek dulu jadwal Bapak Nadim kapan adanya segala macam. Ya udah, kita cuman duduk sebentar, maksimal 15 menit, terus misalnya di tengah-tengah meeting itu ada orang yang kita butuhkan, kita telepon atau kita panggil orangnya. Jadi, karena Nadim selalu bilang, kerja tuh bukan meeting gitu, tapi kerja tuh ya kerja gitu. Kerja tuh kita berpikir gitu. Nah ini salah satu culture yang saya lihat sangat beda. Kelihatannya mungkin sesuatu hal yang kecil, tapi itu yang sebenarnya apa ya sangat membawa sebuah perubahan. Kenapa meeting itu dibuat lebih cepat dan lebih lean orang-orangnya? Pertama yang saya perhatikan, kalau kita meeting banyak orang, kadang-kadang juga banyak orang yang nggak ngapa-ngapain gitu. Akhirnya mereka cuma ngeliatin laptop, malah WhatsAppan, dan nggak merhatiin juga meetingnya. Dan kita, we spend so much money untuk orang-orang yang sebenarnya tidak konsen di dalam meeting tersebut, gitu kan. Padahal mereka bisa melakukan hal yang lain. Yang kedua adalah terlalu banyak kepala juga, itu banyak banget juga malah jadi kayak menghambat proses decision making. Itu juga yang tadi Pak Arief juga sudah mention gitu. Decision making proses ini harus lebih cepat gitu. Nah dengan kita kalau misalnya ada masalah tidak perlu nunggu meeting lama-lama, nge-setup meeting lama-lama karena nggak banyak orang yang meeting gitu ya. Jadi mereka punya banyak waktu juga kalau misalnya memang lagi dibutuhkan. Itu sangat membuat decision making proses kita tuh sangat cepat. Dan juga selain dari proses meeting itu dari data juga. Data ini yang membuat kita membuat decision lebih cepat dan juga yang bisa buat decision itu bukan cuman atasan aja. Sekarang mungkin yang saya lihat lagi perbedaan culture-nya adalah karena mungkin biasanya di corporate tidak terbiasa melihat data, sehingga decision itu dilimpahkan semua ke atas gitu. Yang bawah nggak berani untuk making decision gitu. Sedangkan seorang leader itu memang kerjaannya kan jadi decision maker gitu. Tapi sometimes kita juga sebagai leader itu bisa overwhelm juga dengan decision yang kita bikin gitu. Karena manusia memang punya limitnya nih untuk membuat decision. Makanya kayak Mark Zuckerberg, Steve Jobs. Ini saya ngomong ini dunia digital semua ya. Kenapa mereka menggunakan baju yang sama setiap hari itu? Karena untuk memprioritaskan dia memilih decision yang lebih penting yang harus dia lakukan gitu. Jadi di pagi dia nggak usah mikir lagi dia pakai baju apa gitu untuk mengecilkan tuh decision yang harus dia buat gitu. Nah jadi ini salah satunya juga dengan visibility data kita bisa ngelihat banyak hal lebih jelas juga gitu dan tidak perlu lagi yang di atas banget yang making decision gitu. Simpelnya kayak kalau misalnya again saya cerita lagi case-nya Gojek ya mungkin karena biar yang paling relate lah sama Bapak Ibu sekalian gitu. Kalau kita jadi kita udah punya dashboard gitu kan, dari semuanya lah data-data transaction dan itu semuanya real time. Dan misalnya di detik itu, bukan di hari itu ya, di detik itu ada
spike di cancellation driver kita gitu. Cancellation driver kita di jam yang misalnya jam 5 itu tidak seperti hari biasanya. Dan di situ orang-orang kita tuh di mesin kita udah ada notification-nya langsung gitu kalau ada behavior yang anomali. Dan di saat itu juga kita harus mencari permasalahannya di mana gitu kan. Apakah ini masalahnya ada di app-nya dan lain-lain. Dan itu karena kita juga udah naruh banyak analytics, akhirnya mencari core issue itu juga bukan menjadi suatu hal yang sulit buat kita gitu. Akhirnya again orang-orang di bawah sudah bisa langsung bergerak tanpa harus di-decide oleh yang di atas gitu. Jadi itu sebenarnya fungsi data yang sangat powerful ya yang saya lihat gitu, karena again kita itu melihat setiap detik bahkan gitu ya, dan semua notification-nya itu udah kebangun. Saya pernah ngerasain nih naik sebuah airlines lah gitu ya, saya nggak sebut namanya, saya itu delaynya udah berjam-jam, kita udah dimasukin ke dalam pesawat dan kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu di dalam pesawat itu selama 1 jam lebih gitu. Dan waktu itu saya sebagai millennials ya, karena millennials kan memang behavior-nya tuh udah berubah banget gitu. Contohnya tadi Bluebird gitu, kayak dulu saya ingat banget bapak saya kalau misalnya lagi mobil atau supir lagi nggak ada, beliau pasti nelpon Bluebird tuh udah dari malam untuk dipesan besok pagi gitu kan. Sedangkan kalau kita millennials maunya on demand, maunya sekarang juga, kita pesan sekarang, datangnya sekarang juga. Nah, behavior ini kan berubah ya, termasuk saya juga gitu, kayak karena saya biasa dulu waktu belum ada Gojek pakai Uber gitu. Yang mana kalau misalnya ada masalah, kita tuh sebagai customer harus bisa langsung speak up gitu. Itu keinginan customer sekarang gitu. Kayak kita belanja di Tokopedia, sehari nggak nyampe, kita pasti udah protes gitu kan. Dan protesnya itu juga SLA-nya dibalasnya tuh 5 menit gitu. Kalau dulu kita punya SLA-nya ya sekitar 5-10 menit lah gitu. Uber juga kurang lebih segituan juga. Nah, waktu itu pas saya naik airlines itu, saya udah kesel, terus saya akhirnya coba reach out ke call center-nya mereka, buka website, nyari mereka punya email call center aja susah, ya kan. Terus nelpon ke call center-nya juga nggak bisa dihubungi gitu. Nah, padahal buat kita sebenarnya customer feedback itu it's part of the digital transformation. Gimana kita bisa mendengar keluhan customer secara cepat, itu adalah salah satu key juga dalam digital transformation, dan gimana kita bisa react akan feedback dari mereka, karena feedback dari customer itu buat kita adalah sesuatu yang sangat membangun gitu kan, dan hal-hal seperti ini sampai level atas pun tuh juga bisa mengakses semua dashboardnya itu gitu, dan semuanya sudah bisa langsung kelihatan sebenarnya sekarang masalahnya tuh lagi banyaknya di mana gitu. Jadi itu yang saya rasakan banget gitu, bahwa perubahan teknologi ini membawa perubahan behavior manusia juga gitu. Dan ya tadi sekarang pun consumer itu udah berbeda gitu. Mungkin kalau kita ngomongin di industrinya coal gitu, mungkin yang nggak langsung touch ke consumer gitu, tapi dengan perubahan perilaku consumer pasti di ujungnya itu juga akan banyak banget yang berubah gitu. Nah, ini mungkin yang harus kita sama-sama siap untuk menghadapi perubahan-perubahan itu. So again, di dalam digital transformation ini, setelah saya mencoba untuk membuat app, dan sampai sekarang pun app-nya ini tidak pernah launch gitu, karena tapi yang saya dapatkan banget adalah pembelajaran tadi gitu. Ternyata digital transformation tuh bukan cuman kita bikin app terus kita pakai app-nya, tapi
rootnya itu adalah di innovation, culture, and people gitu. Ini yang benar-benar karena nanti saya akan dalami lebih lanjut, apalagi yang banyak berubah gitu. Ini yang benar-benar mindset ini yang kita punya tuh memang berbeda gitu, dan kita harus mulai untuk adapting the mindset gitu. Memang saya juga nggak bilang semua cara-cara di digital startup itu yang paling benar, tidak begitu juga, tapi bagaimana kita bisa mengcombine dua hal ini gitu. Itu yang paling penting gitu. Nah, jadi buat saya digital transformation ini benar-benar sebuah komitmen, sebuah strategic plan, udah bukan cuman bisa ada di satu divisi doang yang berubah, tapi semuanya harus ikut berubah gitu. Dan it's a journey of strategic plan and organizational changes gitu, dan start by empowering the team with new methods. Nah, yang saya lakukan akhirnya di perusahaan-perusahaan lain gitu, di saat mentransform itu, yang pertama bagaimana menerapkan data gitu ya, belajar untuk melihat dashboard gitu, apa data-data yang memang kita perlukan saat ini gitu, matriks-matriks apa yang kita perlukan. Dan setelah orang terbiasa melihat data, agility itu akan muncul sebenarnya dengan sendirinya gitu, karena kita sudah bisa react sama sebuah masalah lebih cepat gitu, sehingga agility itu muncul. Dan yang terakhir adalah innovation. Ini yang juga nggak kalah pentingnya gitu ya dalam digital transformation. Tapi innovation aja juga, kita membuat banyak ide juga tidak cukup tanpa bagaimana kita mengimplementasi innovation tersebut, balik lagi dengan konsep agility gitu. Nanti saya akan deep dive lagi ke dalam agility, dan mungkin ini saya ceritakan juga tentang Lego, karena Lego ini salah satu mungkin kelihatannya tidak mainan yang industrinya kurang inilah ya gitu, tapi Lego ini salah satu yang sangat sukses dalam digital transformation. Dan kalau kita lihat, mereka itu transformnya tuh bukan cuman bikin app, atau bukan cuman sekarang promosiin mainannya itu di digital media gitu. Tapi apa yang mereka lakukan? Mereka rubah bisnis model mereka akhirnya punya license movie, mereka akhirnya bikin games di app, dan mereka punya license juga di gamenya. Mereka licensing sama Batman, Harry Potter, dan lain sebagainya gitu. Jadi again, yang namanya digital transformation itu juga even banyak perusahaan yang melakukan, kita harus berani mendisrupsi bisnis kita sendiri. Makanya tadi judul slide saya, it's time to disrupt ourselves gitu kan. Karena udah mikirnya benar-benar ke sana nih sekarang. Daripada gue didisrupt sama orang lain, mendingan gue sekarang mikir gimana caranya gue ngedisrupt diri sendiri gitu. Apa nih yang akan terjadi dengan industri saya, dan apa yang harus saya lakukan sekarang yang bisa saya lakukan gitu. Nah, salah satunya Mandiri Capital yang sekarang saya di sana, itu juga muncul venture capital di perbankan ini, muncul karena apa? Karena mereka sudah melihat fintech ini akan mendisrupt bank konvensional gitu kan. Dan mereka tidak mau terdisrupt, sehingga mendingan saya invest deh di perusahaan itu, mendingan saya ride the wave gitu, mendingan saya ikut dalam perusahaan itu sebelum saya terdisrupt gitu. Jadi kita menyalurkan sebagai venture capital, kita menginvest perusahaan fintech yang dulu kita lihat sebagai kompetitor kita gitu. Nah, ini jadi memang benar-benar dunia sangat berubah banget, itu dari mindsetnya aja yang saya tadi bilang gitu kan ya. Gimana justru kita itu malah harus mendisrupt diri sendiri, atau kita ngikut sama orang yang mau mendisrupt kita nih gitu, daripada kita ketinggalan tiba-tiba kita udah mati gitu kan. Nah,
Tapi kalau ngomongin Lego, saya juga jadinya mau ngomongin tentang Kodak, ya kan? Nah, Kodak ini juga menarik nih ceritanya nih. Kodak yang seperti Bapak Ibu tahu gitu ya, sekarang kita udah nggak pakai lagi tuh sama sekali tuh. Kalau dulu kan kameranya kan masih kita ini ya, pakein isian gitu kan. Sekarang dari handphone kita udah bisa foto. Dan menariknya di situ adalah, ini juga satu hal yang saya pelajari ya. Yang tadi saya bilang, digital transformation itu benar-benar harus merubah structure, termasuk juga masalah KPI. Nah, Kodak itu mereka mati karena terjebak oleh KPI-nya mereka sendiri. Jadi waktu itu sebenarnya mereka sudah membuat yang namanya digital camera. Jadi yang namanya digital camera itu sebenarnya di-initiate oleh Kodak. Tapi DSLR itu, kamera itu, tapi waktu itu mereka mikir KPI kita adalah bagaimana sebanyak-banyaknya menjual kertas foto, dan juga film, ya kan? Kalau kita bikin digital camera, berarti kita matiin KPI kita sendiri. Nanti orang nggak ada yang mau beli lagi nih kertas foto kita. Dan akhirnya mereka tidak melaunch itu yang namanya digital camera, dan akhirnya mereka mati dengan digital camera yang sekarang ada, gitu. Nah, jadi ini salah satu contoh, karena ini juga yang saya hadapi nih. Contohnya di bank gitu ya. Di bank itu punya KPI, misalnya di bagian dipisah-pisahnya antara consumer, credit card gitu kan, debit card gitu, ATM gitu, sesuai dengan channelnya juga. Di saat kita membuat sebuah digital platform yang mana menyatukan semuanya, ini akhirnya head-headnya pada berantem, ya kan? Karena kalau misalnya digitalnya dimajuin, nanti banyak orang dong yang nggak pakai ATM. Banyak orang dong yang nggak ngambil duit di ATM. Nah, itu jadi memang benar-benar perubahan perubahan mindset itu benar-benar harus terjadi, sampai structural itu juga mesti terjadi gitu. Jadi ini benar-benar memang komitmen besar. Dan makanya kita biasanya kalau di startup itu, kita memang masih menggunakan KPI, tapi kita juga punya namanya OKR yang nanti saya akan jelaskan lebih lanjut. Ini mungkin sedikit ya tentang bagaimana digital transformation membantu banyak perusahaan increasing market share, customer engagement gitu, kemudian juga employee moral, terutama gitu, karena mungkin purpose-nya jadi lebih kelihatan langsung gitu. Dan again, data is the central part of digitalization, yang tadi saya udah banyak ceritain gitu. Ini sedikit saya ngegambarin impact dari digital transformation. Tadi saya ngomongin juga tentang bagaimana kita itu collaborate with our customers gitu. Karena yang tadi saya ceritain pas saya naik airlines itu, mungkin airlines tersebut masih memandang bahwa suara dari customer itu bukan malah sebuah keluhan gitu kan, tapi justru kita harus mendata suara customer itu, karena kita menciptakan inovasi itu justru dari masalah yang ada, dari sebuah problems becomes our opportunity gitu, harusnya mindsetnya yang kita punya gitu. So dari data ini kita bisa meng-engage customer mulai dari level 1, kita gathering their feedback, and then we collaborate with them untuk lebih kayak menggali lagi apa yang mereka inginkan gitu, apa yang mereka butuhkan gitu ya. Kemudian dari situ kita bisa innovate. Dan juga untuk leader juga kita bisa measure progress yang lebih bagus gitu kan. Dan decision dibuat dengan data. Saya lebih senang sekarang ngomongnya data inform, bukan lagi data driven, karena sometimes being a leader juga kadang-kadang datanya tuh belum ada gitu. Misalnya kita kenal di digital nih A/B testing ya untuk di marketing gitu ya. Misalnya ada
komunikasi lagi, kita mau ngepost deh di Instagram, simpelnya gitu ya. Di Instagram Binar misalnya, kita ada mau ngepost, kita mesti pilih yang A atau yang B. Kalau misalnya kita belum punya historical data, sehingga kan kita nggak bisa nge-decide mana yang harus kita lakukan. Tapi dengan data yang sudah ada, kita terinform gitu, sudah bisa melakukan analisa walaupun memang bukan untuk hal tersebut gitu. Jadi data inform, bukan lagi data driven sekarang. Karena data inform itu lebih luas gitu. Kemudian actionable strategy juga yang bisa lebih bagus gitu ya. Kemudian ini yang tadi saya bilang, dengan data itu orang-orang tuh tim di bawah bisa punya otonomi untuk mengambil keputusannya sendiri gitu, dan akhirnya dengan hal mereka bisa mengambil keputusan itu jadinya meningkatkan kapabilitas orang-orang tersebut juga. Dan dengan mereka diserahkan hal yang lebih lebih besar, sehingga mereka punya purpose-nya juga gitu jadinya. Nah, ini saya next. Oke, nah ini kita masuk the key of digital transformation. Again, it start from people and culture gitu, yang tadi saya juga udah banyak cerita. Nah, ini mungkin sedikit tentang yang saya perhatikan, apa sih yang akan menjadi berubah gitu ya. Yang pasti kita itu sangat lean gitu, dan collaboration, again yang tadi saya bilang, kita melihat problem itu sebuah opportunity, bukan sebuah problem. Kemudian kita juga mindset-nya tuh selalu bagaimana kita memberikan impact terus untuk siapa customer yang kita bantu gitu. Bahkan di di banyak tempat itu juga kita sudah tidak menyebut lagi customer, tapi kita menyebutnya adalah people we serve gitu. Orang yang mau memang kita serve gitu. Kita ganti untuk merubah mindset kita tentang customer gitu, bukan menyebut customer tapi people we serve. Kemudian again ini yang paling penting sebenarnya adalah growth mindset, di mana yang tadi saya bilang kita udah nggak bisa lagi berdiam diri tiba-tiba didisrupt gitu sama entah siapa gitu kan. Dan juga mungkin banyak juga teman-teman yang di bawah mikirnya kayak, enggak, tapi kan bisnis ini masih bagus segala macam, dan di atas pasti ngejagain kita segala macam. Nah, hal-hal yang seperti ini yang harus dibuang jauh-jauh gitu, karena again yang tadi saya bilang, digital transformation ini benar-benar kita harus berkolaborasi dari atas sampai bawah, bukan cuman di bawah doang atau di atas doang yang berubah gitu, tapi semuanya, semua level. Karena kalau yang di atas doang nanti jadinya juga pincang gitu. Jadi kita masih bareng-bareng. So growth mindset ini yang penting banget kita punya sekarang, to be a lifelong learner gitu, di mana belajar tuh bukan waktu kita kuliah doang, tapi sampai sekarang kita benar-benar, bahkan sekarang itu banyak juga orang yang career shifter gitu, yang mereka pindah karir, nggak mikir lagi kayak, oh saya udah kerja selama sekian tahun, kemudian saya pindah divisi, misalnya pindah karir yang benar-benar jauh banget, itu saya mesti ngulang lagi dari bawah. Nggak kayak gitu sekarang, benar-benar memang orang itu harus punya skill set yang sangat banyak. Tadi yang saya bilang, even di US itu HR, finance itu udah benar-benar harus ngelotok banget yang namanya data science. Udah harus bisa coding pakai Python even gitu. Orang HR, bayangin yang dulu ngurusin people, sekarang diminta untuk bisa nge-crunching data, untuk bisa jadi data science gitu. Nah, ini hal yang baru dan menarik banget buat kita semua. Saya ceritain sedikit ya, ini juga mengenai culture, di mana kita di startup itu benar-benar kayak Airbnb ini, mereka punya visi dan misi itu benar-benar saya ngerasa banget ya waktu di startup, waktu di Gojek terutama gitu ya. Kita punya visi misi itu bukan cuman ada di website atau bukan cuman ada di poster-poster, tapi benar-benar ada di dalam hati kita. Itu yang benar-benar
mendorong manusia tanpa disuruh tapi bekerja dengan sekeras-keras mungkin gitu. Dan visi misi ini bukan cuman ya tadi ditempel-tempel aja, tapi benar-benar dari leadernya itu selalu mengempowernya tuh lewat visi misi ini. Ini di bawah saya tulis Airbnb's mission, vision, and values motivate 75% of Airbnb employees gitu. Mereka itu punya visi dan misi. Orang itu kalau dulu traveling mungkin biasanya tuh sesuatu hal yang mahal, ya kan, traveling itu. Naik pesawatnya mahal, hotelnya juga mahal gitu. Dan mereka benar-benar mau merubah mindset tentang traveling. Traveling itu kita benar-benar harus experiencing di kota tersebut, di negara tersebut itu culture-nya seperti apa. Karena itu sebenarnya fungsi utamanya kita pergi ke suatu tempat kan untuk mempelajari orang-orang behavior di sana, budaya di sana seperti apa. Jadi mereka punya visi di mana orang yang menggunakan Airbnb itu belong anywhere, ngerasa kayak saya pergi ke suatu tempat, ini juga rumah saya gitu. Dan dia bilang juga di mana orang where people can live in a place instead of just traveling to it. Yang tadi saya bilang, jadi gimana orang tuh benar-benar bisa nyatu gitu sama masyarakat yang ada di sana gitu. Dan ini again yang benar-benar memotivate nih orang-orang di dalam Airbnb. Dan yang tadi saya bilang ya, jadi vision mission itu bukan cuma dihafal, ditaruh di lagu-lagu corporate gitu, tapi gimana kita bisa embracing terus visi misi perusahaan tersebut gitu. Dan dulu saya ngerasa banget di Gojek, we hold our vision in our hand and our heart gitu. Tapi kita nih mikirnya juga panjang, kita tahu apa yang mau kita lakukan untuk dunia ini jadi lebih baik, tapi kita juga very pragmatic. Ini sedikit sejarah waktu saya menciptakan GoFood dan teman-temannya ya. Ini cuma satu line of product ya, saya ceritain. Dulu pertama kali saya launch app Gojek, kita cuma punya 3 produk. Itu ada GoRide, GoShop, sama satu lagi itu GoSend. Dulu belum ada GoGoan namanya. Baru ada shopping service. Waktu itu shopping service-nya manual nih, kita yang penting kita bisa masukin tokonya, alamat tokonya, titik tokonya, sama masukin item produknya gitu kan. Kebetulan waktu itu saya lagi ada di rumah teman saya, lagi mau pesen makanan di rumah teman saya. Karena saya nggak biasa di situ, saya nggak tahu deket situ ada restoran apa. Dan akhirnya waktu itu saya mikir, gimana kalau saya ngelisting semua restoran yang ada di Jakarta. Waktu itu kita masih ada di Jakarta doang. Gimana caranya? Kemudian akhirnya terus saya bilang sama Nadim, Dim, kenapa kita nggak list aja nih semua restoran yang ada di Jakarta gitu. Kemudian Nadim bilang, kenapa nggak sekalian masukin menunya aja lah, daripada orang harus nelpon ke restoran itu menunya nggak ada gitu kan. Akhirnya kita udah dapat solusi, tapi how to-nya nih, gimana ya caranya gitu kan. How to-nya akhirnya yang kita lakukan apa? Kita scraping data, kita bikin robot di internet untuk ngambil semua data restoran yang ada di Jakarta. Sekalian juga titik map-nya. Itu hal yang pertama. Terus buat menunya gimana ya? Gitu. Akhirnya waktu itu ada, sekarang kan ada app namanya Zomato, tapi Zomato udah mau tutup juga nih di Indonesia. Pakai Zomato, di Zomato itu ada menu restorannya, tapi bentuknya foto. Akhirnya apa yang kita lakukan? Kita panggil anak-anak internship, dia ngetikin satu-satu menu dari fotonya Zomato itu ke dalam database kita. Itu GoFood. GoMart, waktu itu kita mau ajak kerjasama Indomaret dan lain-lain, tapi waktu itu mereka menolak, karena waktu itu saya baru launch app Gojek itu 3 bulan, belum ada yang kenal Gojek itu apa gitu ya. Akhirnya yang kita lakukan, kita hire lagi anak internship, kita bekelin surat palsu dari universitas, kita pakai surat asal-asalan, kita bilang anak ini lagi bikin karya ilmiah, dia perlu data-data
apa namanya produk di Indomaret. Akhirnya kita kirim anak itu, kita tulisin satu-satu, dia nulisin satu-satu nama produknya apa, harganya berapa. Itu selama seminggu dia duduk di dalam Alfamart gitu ya. Jadi for us nothing is impossible gitu. Kita menggunakan berbagai cara untuk menuju ke satu poin gitu, dan kalaupun cara itu susah kita lakuin juga gitu. Dan akhirnya GoFood ini bahkan restoran aja itu nggak tahu ada yang namanya GoFood karena kita nggak pernah nyamperin restoran untuk minta partneran sama kita waktu awal. Karena buat saya itu selama ini orang bikin delivery system itu jadi chicken and egg problem, jadi ayam sama telur gitu kan. Karena pas kita datang ke restoran ya pasti restoran akan nanya, emang kamu udah punya customer berapa gitu. Sedangkan pas itu baru kita mau mulai bisnisnya, kita belum punya customer gitu kan. Restoran pasti akan nanya, what's in it for me gitu. Jadi kita benar-benar cari cara yang baru, yang tidak terpikirkan sebelumnya, dan ya saat itu even restoran nggak tahu ada yang namanya Gojek, ada yang namanya GoFood, tiba-tiba mereka disamperin sama driver Gojek gitu. Dan dari situ akhirnya mereka baru tahu, oh ada yang namanya Gojek, ada yang namanya GoFood gitu. Dan sekarang akhirnya kalau dulu kita ngelisting restoran, sekarang restoran yang datang ke GoFood untuk jadi merchant GoFood gitu kan. Itu hal yang benar-benar menarik banget, yang saya juga nggak nyangka dulu waktu bikin GoFood akan jadi sebesar ini gitu. Kemudian sekarang sudah bertransformasi lagi, punya GoResto, yaitu kalau misalnya Bapak Ibu ada yang mesen GoFood, itu ada merchant-merchant yang udah punya GoResto itu ordernya langsung masuk ke restoran gitu, dan itu udah connect sama POS yang ada di restoran tersebut. Dan kemudian mereka menciptakan juga Go Kitchen dan Go Fresh. Ini untuk supplying raw material untuk di restoran tersebut, karena GoFood udah tahu data-data dari restoran-restorannya gitu kan. Jadi the whole supply chain itu sekarang sudah dipegang oleh GoFood tanpa kita sadari gitu. So ini mungkin waktunya udah kelamaan saya ngomongnya, sedikit lagi mungkin perbedaannya lagi yang saya lihat gitu ya, bahwa kalau kadang-kadang saya dengar gitu ya, kalau di corporate kan punya apa namanya, shift of innovation gitu, atau shift of transformation gitu. Kalau di kita, di mana semua orang itu harus berinovasi, semua orang itu harus berstrategi, bukan cuma orang strategik, bukan cuma orang inovasi yang berinovasi gitu. Jadi kita punya KPI itu BAU yes 50%, tapi 50%-nya adalah KPI innovation. Itu yang sangat membedakan. So sedikit tentang agile dan waterfall gitu ya. Kadang kita kan ekspektasi hidup kan seperti waterfall gitu, yang mulus aja jalannya, tapi kenyataannya di agile ini ya jalannya seperti kita harus ngelewatin lampu merah dulu, kemudian kita lihat kanan kiri, kemudian kita jalan lagi. Itu sebenarnya esensi dari agile, karena dalam kita pergi nih dari rumah ke kantor kan kita nggak jalannya kayak waterfall gitu, tapi kita melewati banyak stop, dan kita harus lihat kanan kiri, kita lihat apa yang sudah terjadi dan apa yang bisa diperbaiki. Sebenarnya itu adalah apa namanya, esensi dari agile. Agile itu bukan lebih cepat, tapi karena kita terus mengevaluasi diri sehingga kita jadi lebih baik, lebih cepat gitu. Dan sedikit tentang perbedaan gitu ya, agile mentality dan waterfall atau yang zaman dulu lah gitu. Kayak we only follow what the boss tell you to do and make the boss happy gitu. Ini culture yang harus dihilangkan gitu. Kita bukannya fungsinya untuk bikin bos kita happy, tapi kita gimana kita understand the objectives kita sebenarnya mau kemana gitu, dan apa nih yang penting gitu. Kemudian kita juga jangan cuman walk blindly and just completing on to-do list, tapi gimana kita fokus objektif kita apa, kita gimana caranya kita nyampe ke sana. Dan following a plan instead kita responding to feedback and change gitu.
Nah, ya sedikit tentang KPI, OKR mungkin nanti bisa didalami lebih lanjut. Yang pasti kalau objektif key result itu kita fokus kepada objektifnya dan orang berpikir sendiri bagaimana kita nyampe ke objektif tersebut yang dijadikan sebuah key result. Dan biasanya OKR itu bukan top down tapi lebih bottom up gitu. Dan ya, we love walls, post-it and marker ini hal yang mungkin hal kecil yang kita lakukan gitu, tapi ini membuat sebuah perubahan besar karena di saat kita berdiskusi, kita bukan berdiskusi cuman dari bos ke anak buah gitu, tapi semuanya bisa berbicara. Cara kita brainstorming itu lumayan berbeda gitu, dan karena banyak juga ide yang harus kita lakukan. Nah, mungkin terakhir saya ulang sedikit tentang digital transformation. Pertama, yang pasti senior engagement, commitment, and endorsement. Saya dengar juga di sini kebanyakan memang managerial level ke atas. Benar-benar memang mesti dimulai dari kita, tapi kita tidak bisa juga berharap orang lain berubah tanpa kitanya juga berubah gitu kan. Jadi lebih baik kita lead by example gitu. Dan kurang lebihnya, sorry sebentar, don't follow the plan gitu. If it's not working, agility is the key, the ability to change rapidly. And first principle thinkingnya Elon Musk bisa didalami lagi lebih lanjut bagaimana cara Elon Musk ini berpikir. Beliau berpikirnya itu nyari fundamentalnya dulu dan reason up from there. And nah, ini dia nih yang penting juga, hiring is no longer HR job, tapi is the most things to do as a managers gitu. So I think itu aja, kayaknya udah kelamaan banget dari saya. Terima kasih banyak Bapak Ibu semuanya. Silakan kalau ada yang mau bertanya, saya kembalikan ke moderator. Wah, terima kasih sekali Mbak Alamanda ya atas sharing-nya, terus sangat membuka sekali ya wawasan kita tentang digital talents, tentang prinsipnya agility, dan lain sebagainya.